Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kepada kita semua nikmat sehat serta nikmat iman. Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah yang terang menderang ini, seperti sekarang ini. Juga kepada keluarganya, sahabatnya, serta para pengikutnya, dan sampailah kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Islam merupakan satu-satunya agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia melalui para nabi dan rasulnya, mulai dari Nabi Adam alaihi salam hingga Nabi Muhammad SAW. Islam disebut 8 kali dalam Al-Quran. Dari 8 ayat ini sebenarnya ada 4 dasar yang dapat menjelaskan pemahaman kita tentang Islam, yaitu yang pertama, Islam adalah agama yang benar di sisi Allah. Maksudnya adalah bahwa Islam merupakan satu-satunya agama yang diakui kebenarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya menurunkan satu agama kepada umat manusia sejak zaman Nabi Adam alaihi salam hingga Nabi Muhammad SAW. Karena itulah, maka Allah hanya mengakui Islam sebagai agama yang benar. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran, yang artinya, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah agama Islam. Yang kedua, agama selain Islam tidak dapat diterima di sisi Allah. Maksudnya adalah bahwa Allah tidak akan menerima seseorang yang memeluk agama selain Islam, seperti Kristen, Hindu, Buddha, dan lain-lainnya. Allah menegaskan hal ini dengan firman-Nya, barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang yang rugi. Yang ketiga, Islam adalah agama yang sempurna. Maksudnya adalah bahwa Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah agama yang paling sempurna karena ajarannya meliputi semua ajaran yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad. Kesempurnaan Islam ini ditegaskan dalam Al-Quran, yang artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Yang keempat, Islam adalah agama hidayah Allah. Maksudnya adalah bahwa orang yang memeluk atau menganut agama Islam bukan semata-mata atas kehendaknya sendiri, melainkan atas petunjuk atau hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang tidak dapat memeluk Islam juga bukan karena semata-mata pengaruh orang lain, tetapi karena Allah memang sengaja menyesatkan orang tersebut. Sumber ajaran Islam ada 3 macam, yaitu Al-Quran, Sunnah, dan Ijtihad. Al-Quran sebagai sumber pertama kebenarannya, mutlak meskipun pemahaman terhadapnya menjadi relatif. Al-Quran tidak diragukan keautentikannya, petunjuk Al-Quran ada menunjukkan kepastian, ada yang masih meragukan. Yang kedua, Sunnah atau hadis. Sebagai sumber kedua, tidak sama dengan Al-Quran secara wurud atau sampai kepada kita. Hadis tidak semua otentik seperti Al-Quran. Hadis yang sahih atau benar, ada yang hasan atau baik, dan ada yang dalif atau lemah. Ijtihad sebagai sumber ketiga memberikan uraian yang lebih rinci di samping penjelasan Al-Quran dan hadis. Ijtihad diperlukan untuk menjawab permasalahan yang muncul karena perkembangan zaman dan pemikiran umat manusia. Dengan ijtihad inilah Islam akan menjadi relevan dengan perkembangan yang terjadi hingga kapanpun. Islam sebagai agama yang paling sempurna memiliki karakteristik yang tidak dimiliki oleh agama manapun yang dianut oleh manusia. Karakteristik Islam berdasarkan beberapa ayat dalam Al-Quran. Yang pertama, agama Islam sesuai dengan fitrah manusia. Artinya agama Islam mengandung petunjuk yang sesuai dengan sifat dasar manusia, baik dari aspek keyakinan, perasaan maupun pemikirannya. Yang kedua, ajaran Islam sempurna. Ajaran Islam berisi petunjuk-petunjuk tentang seluruh aspek kehidupan manusia. Yang ketiga, kebenaran ajaran Islam adalah mutlak. Yang keempat, mengajarkan keseimbangan
dalam berbagai aspek kehidupan. Yang kelima, ajaran Islam fleksibel dan ringan. Artinya ajaran Islam tidak akan membebani manusia untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Yang keenam, ajaran Islam berlaku secara universal, yakni berlaku untuk semua umat manusia di dunia ini dan berlaku hingga akhir masa. Yang ketujuh, ajaran Islam sesuai dengan akal pikiran manusia dan memotivasi manusia untuk menggunakan akal pikirannya. Yang kedelapan, inti ajaran Islam adalah tauhid dan seluruh ajarannya dalam rangka mendukung ketauhidan tersebut. Yang terakhir, ajaran Islam adalah rahmatul lil alamin, yakni memberikan kasih sayang terhadap seluruh umat manusia di dunia ini. Sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya yaitu Islam merupakan agama yang paling tinggi, tidak ada yang melebihinya. Jika sekarang Islam tampil tidak sedemikian rupa, ini bukan karena ajaran Islam sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan yang terjadi di muka bumi ini. Islam menjadi mundur dan dilecehkan banyak orang karena umat Islam sendiri. Tidak sedikit umat Islam yang memahami ajaran Islam yang sebenarnya, sehingga apa yang mereka perbuat justru merendahkan Islam sendiri. Karena itu, jadikanlah Islam sebagai agama sekaligus sumber ajaran yang dapat membawa umat Islam menjadi umat atau bangsa yang berkarakter Islami, yang dapat membawa ketinggian dan keluhuran Islam, bukan sebaliknya, yang akhirnya malah merusak citra Islam di mata dunia. Pada akhirnya, Islamlah yang akan dapat menyelamatkan manusia atau umat Islam dalam menempuh kehidupannya di dunia dan dalam kehidupannya nanti di akhirat. Mungkin sekian kesimpulan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.